Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah bil iman wal islam. Pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat dan dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian tetap sehat bugar menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Tilawah Al-Quran, kemudian melaksanakan sholat tarawih, berinfak, dan menjalankan ibadah-ibadah Ramadan yang lainnya. Mudah-mudahan kalian semuanya Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Pada hari ini Ustaz akan menyampaikan materi bab 8, yaitu Khalifah Umar bin Khattab, di mana bulan yang lalu telah disampaikan materi tentang Khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Nanti akan disampaikan di sini wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, dilanjutkan dengan Khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Bagaimana Umar bin Khattab memimpin menjadi khalifah yang kedua, menyebarkan Islam dan berperang melawan musuh-musuh Allah, ya, sehingga di zaman Khalifah Umar bin Khattab Islam tersebar ke berbagai penjuru dunia. Karena itu, anak-anakku sekalian, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang silsilah dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah putra dari Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Bani Adi, yaitu suku yang dipandang mulia dan berkedudukan tinggi di dalam suku Quraisy. Ibunda Umar bin Khattab adalah Hattamah binti Hashim ibnu Abdil Mughirah bin Abdillah. Nah teman-teman, Umar bin Khattab berasal dari suku Adi. Nah, dari suku Adi ini banyak terlahir pahlawan Islam terkenal dan juga menjadi sahabat-sahabat Rasulullah yang terkemuka. Jika dilihat dari garis keturunan Umar bin Khattab dengan Rasulullah, mereka bertemu pada Ka'ab bin Luwai, yaitu pada kakek ketujuh. Sementara dari ibunya bertemu pada kakek keenam. Jadi teman-teman, Umar bin Khattab dengan Rasulullah masih satu keturunan dan satu suku besar, yaitu adalah suku Quraisy. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kepribadian dari Khalifah Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang pada awalnya membenci Rasulullah. Namun, setelah Umar bin Khattab masuk Islam, Umar bin Khattab kemudian menjadi seorang sahabat yang sangat membela Rasulullah dan juga membela kaum muslimin. Panggilan Umar adalah Abu Hafs. Abu Hafs artinya adalah orang yang tegas dalam pendidikan. Umar mendapatkan panggilan tersebut sewaktu Rasulullah melihat sifatnya yang sangat tegas. Selain itu, Umar bin Khattab juga mendapat julukan Al-Faruq. Al-Faruq artinya adalah orang yang mampu membedakan antara kebenaran dan juga kebatilan. Usia Umar bin Khattab dengan Rasulullah Muhammad terpaut kira-kira 13 tahun. Umar bin Khattab dan Rasulullah sama-sama dilahirkan di Mekah. Kepribadian Umar bin Khattab terkenal sangat tegas dalam memutuskan sesuatu dan sangat berani dalam membela haknya. Teman-teman, pada masa jahiliyah sebelum Umar bin Khattab memeluk agama Islam, Umar bin Khattab sangat terkenal di kalangan suku Quraisy. Umar merupakan orang yang sangat menentang ajaran Islam dan sangat memusuhi kaum muslimin. Bahkan Umar tidak segan-segan menyiksa orang dari Bani Adi yang ketahuan memeluk agama Islam, bahkan jika itu adalah saudaranya sendiri atau budak. Di kalangan suku Quraisy, Umar sering diutus oleh sukunya dalam berbagai peristiwa di antara mereka dan sering menjadi penengah dalam mendamaikan perang di antara suku-suku Arab pada masa itu. Demikian juga sikapnya yang tegas tetapi berbudi luhur, sangat kuat dalam menjaga harga diri, dan terkenal sebagai seorang pemuda pemberani yang gagah perkasa. Sehingga ia menjadi
orang yang sangat disegani dan juga dihormati. Oleh karena itulah teman-teman, ketika umat Islam masih lemah, Rasulullah berdoa agar Allah memperkuat kaum muslimin dengan salah satu dari dua Umar yang dimiliki oleh kaum Quraisy, yaitu Ammar bin Hashim atau Umar bin Khattab. Ammar bin Hashim adalah nama asli dari Abu Jahal yang sangat membenci juga Rasulullah. Sedangkan Umar bin Khattab adalah penentang agama Islam yang juga sangat keras dan membenci Rasulullah. Pada zaman jahiliyah, Umar pernah membunuh anak perempuannya sendiri dengan cara dikubur hidup-hidup karena merasa malu mempunyai anak perempuan. Pada zaman jahiliyah, seorang yang terhormat akan merasa malu dan terhina bila memiliki anak perempuan, teman-teman. Kebencian Umar bin Khattab terhadap Rasulullah bahkan sampai Umar mengancam ingin membunuh Rasulullah jika Rasulullah tidak menghentikan dakwahnya. Tetapi dakwah Rasulullah tidak dapat dihentikan dengan ancaman Umar tersebut. Bahkan Rasulullah semakin giat berdakwah dan pengikut Islam pun semakin banyak. Ini menyebabkan Umar bin Khattab semakin marah. Hingga suatu hari Allah menjawab doa Rasulullah, yaitu dengan memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Suatu ketika Umar bin Khattab begitu marah terhadap Rasulullah yang tidak berhenti berdakwah meskipun telah diancam akan dibunuh. Hingga dengan pedang terhunus, Umar pun hendak mendatangi rumah Rasulullah. Di perjalanan, Umar bertemu dengan Nu'aim bin Abdillah yang mengatakan bahwa saudara perempuannya telah masuk Islam. Mendengar itu, Umar merasa sangat marah luar biasa. Umar pun kemudian menuju ke rumah saudaranya, yaitu Fatimah. Sesampainya di pekarangan rumah Fatimah, Umar sayup-sayup mendengar bacaan Al-Quran Fatimah. Saat tahu Umar datang, Fatimah dan suaminya menyembunyikan lembaran bacaan Al-Qurannya. Umar pun menanyakan suara bacaan yang dibaca Fatimah, namun baik Fatimah maupun suaminya tidak menjawab. Umar mencengkram Said, sang adik ipar. Fatimah bermaksud membela suaminya, namun mendapat pukulan dari Umar hingga berdarah. Umar menyesal telah memukul sang adik. Dengan suara yang tidak lagi meninggi, ia meminta agar Fatimah dan adik iparnya menunjukkan lembaran yang baru saja mereka baca. Said dan Fatimah pun lalu menyerahkan lembaran surat Toha yang baru saja mereka baca. Dan Umar berkata, "Sungguh indah kata-kata ini, sungguh mulia kata-kata ini," kata Umar setelah membaca lembaran surat Toha tersebut. Umar pun segera bergegas menuju tempat Rasulullah dan para sahabat yang saat itu sedang berkumpul. Di depan Nabi Muhammad dan para sahabat, Umar pun menyatakan diri untuk masuk Islam. Gema takbir berkumandang sesaat setelah Umar menyatakan masuk Islam. Dan sejak itulah Umar bin Khattab menjadi salah satu sahabat terdekat Rasulullah. Masuk Islamnya Umar telah membawa perubahan besar bagi masyarakat muslim, karena umat Islam menjadi berani melaksanakan sholat secara terang-terangan. Mereka tidak lagi merasa takut dalam menghadapi orang-orang Quraisy. Umar pun selalu membela kaum muslimin yang dianiaya. Ia sering membela budak-budak yang dianiaya oleh majikannya karena ketahuan masuk Islam. Nah teman-teman, sejak inilah Umar diberi gelar Al-Faruq, yakni orang yang telah memisahkan yang hak dan yang batil. Sesudah Umar masuk Islam, Umar menjadi sahabat Rasulullah yang begitu setia dan menjadi penolong yang sangat berjasa. Seluruh hidupnya dicurahkan untuk membela Rasulullah dan juga Islam. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat keras terhadap orang kafir dan sering terlibat dalam perang membela agama Islam, seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, Bai'atur Ridwan, pembebasan Mekah atau Fatu Mekah, dan lain sebagainya. Rasulullah pun telah menjadikan Umar bin Khattab sebagai sahabat yang senang diajak bermusyawarah, sehingga beliau pernah bersabda bahwa Umar bersamaku dan aku bersama Umar. Kebenaran akan bersama Umar sepeninggalku kelak dimanapun ia berada. Demikian juga di masa Khalifah Abu Bakar, teman-teman. Abu Bakar menjadikan Umar sebagai orang yang selalu diajak bermusyawarah dalam segala urusan pemerintahan maupun agama. Nah anak-anakku sekalian, demikianlah yang telah kalian saksikan video singkat tentang bagaimana proses Khalifah Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah yang kedua, serta bertugas untuk menyampaikan dakwah, melanjutkan estafeta dakwah dari Rasulullah, kemudian ke Abu Bakar Siddiq, dan selanjutnya ke Umar bin Khattab. Anak-anakku sekalian, insyaallah
pekan depan Ustadz akan menyampaikan video part kedua masih tentang Umar bin Khattab. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.